Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu I've Got the Joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Sukacita di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Shalom anak-anak sekolah minggu. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mau berdoa dulu ya. Semua yang di rumah, tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan pertemukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu GMII Makedonia Jakarta. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Tuhan memberkati dalam setiap pujian dan juga dalam firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku dan Ku Istimewa. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku
sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi Tuhannya dengan apa kata Yesus, Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi Tuhannya dengan apa kata Yesus, Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Yesus mengasihiku, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Shalom teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Machu Picchu yang berada di Peru. Machu Picchu, atau sering juga disebut kota Inca yang hilang, adalah sebuah lokasi reruntuhan yang terletak di wilayah pegunungan pada ketinggian sekitar 2.350 meter di atas permukaan laut. Machu Picchu merupakan simbol kerajaan Inca yang paling terkenal, dibangun pada sekitar tahun 1450. Situs ini sempat terlupakan oleh dunia internasional tetapi tidak oleh masyarakat lokal. Situs ini kembali ditemukan oleh arkeolog dari Universitas Hiram Bingham III yang menemukannya kembali pada tahun 1911.
Sejak itu, Machu Picchu menjadi objek wisata yang menarik bagi para turis lokal maupun asing. Situs tersebut telah ditunjuk sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1983. Machu Picchu juga merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Aku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik. Ya, senang rasanya bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah yang hari ini dapat mengikuti ibadah sekolah minggu GM Makedonia Jakarta. Ya adik-adik yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, supaya ketika kami merenungkan akan firman-Mu, kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan dan kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat sebuah cerita tentang bagaimana sebuah tokoh Alkitab yang dimana dia nanti akhirnya sebenarnya tujuannya adalah dia menjadi nazir Allah. Ya, kita mau melihat. Kira-kira adik tahu nggak siapa itu yang menjadi nazir Allah? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kan? Nah, hari ini kita mau melihat ya. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar dalam satu tema yaitu yang dikhususkan Allah. Ya. Nah, kalau kita melihat ya sebelum kakak menyampaikan cerita di mana pada waktu itu bangsa Israel sangat begitu memprihatinkan ya, di mana bangsa Israel waktu itu mereka tidak lagi mau menyembah kepada Tuhan ya, tetapi mereka menyembah kepada Allah-Allah yang mereka sebenarnya Allah-Allah itu adalah Allah-Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa ya. Mereka menyembah patung-patung ya, mereka menyembah Allah-Allah yang mereka tidak tahu Allah itu Allah siapa ya, sehingga mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah sang pencipta langit dan dunia ini. Sehingga waktu itu Allah pun atau Tuhan menghukum ya bangsa Israel dengan mereka dijajah ya. Mereka dijajah oleh bangsa Filistin pada waktu itu ya, sehingga bangsa Filistin itu adalah bangsa yang begitu besar ya, bangsa yang begitu kuat, bangsa yang begitu hebat ya, sehingga mereka diharapkan nanti dengan dijajahnya mereka dengan bangsa Filistin, mereka kembali kepada Allah. Nah, pada waktu ketika mereka dijajah oleh bangsa Filistin, ya mereka sudah mulai merasa tidak mampu. Mereka mulai merasa frustasi. Mereka merasa menganggap mereka tidak mampu lagi. Mereka harus berbuat apa? Ya, sehingga ya ketika mereka
mereka tidak tahu lagi mereka berbuat apa-apa, mereka kira kembali kepada Allah itu. Mereka kembali kepada Tuhan. Nah, ketika mereka kembali kepada Tuhan, maka ya Tuhan pun memberikan seorang hakim ya, yang diharapkan nanti hakim ini dapat menolong, dapat menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan orang-orang Filistin yang hebat itu. Siapakah hakim itu? Ya. Dia adalah seorang nazir Allah. Ya. Orang yang dikhususkan oleh Allah. Orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Dia adalah seorang anak perjanjian. Ya. Anak yang dijanjikan oleh Roh Allah, ya, malaikat Allah kepada seorang istri, ya, atau kepada seorang keluarga yang tidak memiliki seorang anak. Maka adik-adik kita melihat ya. Kalau kita melihat nanti ini adalah keluarga dari Manoah ya. Di mana keluarga Manoah ini adalah keluarga yang tidak memiliki anak sama sekali. Maka malaikat Allah pun datang kepada seorang istri Manoah ya. Ini dia ya. Malaikat ini berkata kepada istri Manoah yang mandul ini, dia berkata, engkau akan memiliki seorang anak. Ya. Tapi ada syaratnya. Ya. Di mana si anak ini nanti tidak boleh meminum anggur. Ya. Tidak boleh meminum yang memabukkan. Ya. Atau makanan-makanan yang najis atau haram. Ya. Bahkan ketika anak ini lahir, sejak dia lahir sampai dia besar nanti, tidak boleh sedikit pun rambut yang ada di kepalanya ini dipotong. Maka begitu senangnya lah istri Manoah ini. Sehingga dia berkata kepada suaminya, dia menemui suaminya, dikatakan bahwa ada seorang malaikat Tuhan yang datang kepadaku, yang memberitahukan kepadaku bahwa kita nanti akan memiliki seorang anak. Maka Manoah pun berdoa. Dia meminta kepada Allah supaya roh Allah itu, malaikat Allah itu datang kepada mereka berdua, kepada Manoah dan kepada istrinya, supaya roh malaikat Allah itu nanti berkata supaya apa yang harus mereka lakukan terhadap anak ini. Maka ketika beberapa waktu kemudian malaikat Allah itu pun datang kepada istri Manoah. Maka Manoah pun menemui istri Manoah pun menemui Manoah untuk mengatakan bahwa malaikat itu datang kembali. Maka Manoah pun bertemu dengan malaikat itu. Dia menanyakan apa yang harus kami lakukan, bagaimana kami mendidik anak ini nanti ke depannya. Lalu malaikat itu berkata kepada Manoah bersama dengan istrinya bahwa anak ini tidak boleh meminum anggur atau meminum yang memabukkan, memakan makanan najis, dan tidak boleh sedikit pun rambut yang di kepalanya ini terkena oleh gunting, dan tidak boleh digunting. Ya. Maka sampai pada waktu demi waktu, istri Manoah ini pun melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa yang tahu nama anak ini? Yaitu adalah Simson. Mungkin adik-adik sudah biasa mendengar Simson. Ya. Mungkin adik-adik sudah biasa mendengar cerita Simson. Ya. Kita tahu bahwa Simson adalah orang yang begitu hebat. Simson adalah orang begitu kuat. Simson adalah orang yang begitu gagah perkasa. Ya. Tidak ada satu orang pun lawan yang mampu menghadapi seorang Simson. Ya. Bahkan dikatakan Simson itu mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan Simson itu mengalahkan, merobek-robek daging singa yang mencoba untuk menerkam seorang Simson. Jadi seorang Simson adalah nazir Allah yang sudah disiapkan oleh Allah. Nantinya ketika dia sudah besar, nanti Simson ini akan dipimpin oleh Tuhan untuk mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat itu. Maka pada waktu itu
Ketika Simpson sudah mulai besar, ya, Simpson pun pergi berjalan-jalan ke sebuah tempat, sehingga ketika di sebuah tempat itu pun Simpson melihat seorang wanita yang begitu cantik, wanita yang begitu elok, wanita yang begitu parasnya begitu sangat luar biasa. Maka ketika Simpson melihat wanita ini, dia pun begitu tergoda. Dia begitu suka terhadap perempuan ini. Maka dia berkata, dia menemui ayah dan ibunya. Dia berkata, "Ayah, ibu, aku begitu mencintai, aku begitu suka dengan seorang wanita Filistin itu." Tetapi ibunya berkata, "Kenapa kamu harus suka dengan perempuan itu?" Tetapi ayah dan ibunya tidak tahu bahwa inilah yang memang diinginkan oleh Allah. Memang inilah yang ingin dipimpin oleh Allah kepada Simpson, supaya nanti melalui perempuan ini bagaimana akhirnya nanti orang Filistin dapat dikalahkan. Maka ayahnya pun menjumpai Delila untuk meminta Delila supaya mau menikah terhadap Simpson. Maka ketika Simpson pun sudah mulai dekat terhadap Delila, ya, akhirnya Simpson mencoba membuat sebuah teka-teki, ya. Dan melalui teka-teki ini membuat Delila begitu bingung untuk menjawab teka-teki apa maksud dari teka-teki yang disampaikan oleh Simpson. Maka Raja Filistin pada waktu itu meminta kepada Delila, memaksa Delila supaya Delila dapat mencuri atau dapat mengetahui atau dapat menjawab rahasia daripada apa yang dibalik daripada kekuatan yang dimiliki seorang Simpson sesungguhnya. Ya. Maka Delila pun, ya, kita melihat bagaimana Delila mencoba menggoda, mencari informasi, mencari sesuatu apa sebenarnya di balik rahasia. Kenapa Simpson itu begitu kuat, begitu hebat, begitu luar biasa. Tetapi beberapa kali Delila tidak mampu menjawab, walaupun berusaha sekuat tenaga. Dia berusaha, si Simpson itu mencoba mengalihkan perhatian, mencoba menipu, mencoba membuat supaya Delila tidak mudah menjawabnya. Tetapi karena Delila begitu menawan, begitu cantik, dia berusaha mencoba menggoda lagi seorang Simpson ini, ya, sehingga sampai akhirnya Simpson pun luluh terhadap seorang si Delila, ya. Maka Delila pun menemukan, akhirnya si Simpson pun tidak mampu menahan rasanya untuk memberitahu bahwa apa yang menjadi kelemahannya. Akhirnya Simpson pun memberitahukan apa yang menjadi kelemahan daripada kekuatannya. Ketika Delila sudah tahu, ya, apa yang menjadi kelemahan Simpson, dia pun membuat akhirnya si Simpson itu tertidur. Ketika Simpson sudah mulai tertidur, dia pun bersama dengan orang Filistin itu memotong rambut yang menjadi rahasia dari balik kekuatan seorang Simpson. Ketika Simpson rambutnya sudah dipotong, Simpson pun menjadi lemah. Simpson tidak berdaya. Simpson tidak bisa lagi melawan musuh-musuhnya. Bahkan Simpson ditangkap oleh orang Filistin dan matanya pun dibutakan oleh orang Filistin. Sehingga dia tidak lagi bisa melihat. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia perbuat. Dia sudah begitu lemah. Dia sudah begitu tidak berdaya terhadap musuh-musuhnya. Hingga Simpson pun dipenjara. Dan Simpson pun di dalam penjara dikatakan dia hanya sebagai tukang penggiling saja pekerjaannya.
Sehingga Simson pun kita melihat bagaimana akhirnya dipermalukan di depan umum. Ya. Simson dipermalukan, dia tidak berdaya lagi dengan kekuatannya. Sehingga dia ditertawakan. Simson, kamu dulu hebat, kamu dulu kuat, kamu dulu perkasa, sekarang kau tidak ada apa-apanya. Sehingga Simson pun diikat di sebuah tiang. Dia tidak bisa berbuat apa, hingga semua orang mempertertawakannya dengan kebodohannya, dengan kelemahan yang dia miliki. Tapi Simson ketika dia diikat di sebuah tiang, dia berkata, Tuhan, 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 tolong. Berikan saya kesempatan sekali lagi, Tuhan, supaya saya bisa mengalahkan orang Filistin ini, supaya saya bisa mempermalukan orang Filistin ini. Sehingga kita lihat bagaimana Tuhan pun mengasihi seorang Simson. Tuhan kembali memberikan kekuatan kepada seorang Simson. Tuhan memberikan kembali, ya, Tuhan memberikan kembali kekuatan itu kepada Simson sesaat untuk dia mengalahkan orang Filistin itu. Sehingga kita tahu bagaimana ceritanya Simson merobohkan semua tiang-tiang itu. Sehingga kita melihat nanti bagaimana semua orang mati di dalam gedung itu, di dalam istana itu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Hargai setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah bermain-main atas apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memerintahkan kehidupan kita menjaga kekudusan hidup kita, maka jagalah kekudusan itu. Jangan pernah mempermainkan kekudusan itu dalam kehidupan kita. Tapi kita terus jaga kekudusan itu. Agar kita tidak dipermalukan oleh lawan kita. Supaya akhirnya iblis tidak mempermalukan kita. Karena kita, ya, adalah alatnya Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Kristus, mari kita belajar daripada Simson. Tetap jaga kekudusan hidup itu. Jangan kita sedikit pun mencoba untuk melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita adik-adik. Terus belajar dan belajar untuk terus menjaga kekudusan hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kami belajar dari seorang Simson. Kami tidak mau lalai dan kami tidak mau gagal dari semua apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Karena kami mau Tuhan hidup kami terus dipakai oleh Tuhan. Jangan biarkan kami akhirnya dipermalukan oleh si iblis. Oleh kami, karena kami ketidaktaatan kami dan kami tidak menjaga kekudusan hidup kami. Tolong kami Tuhan, ajari kami terus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah miliknya Tuhan. Karena kami adalah alatnya Tuhan, karena kami hambanya Tuhan. Maka tolong kami untuk terus kami menjaga kehidupan kami Tuhan Yesus. Terpuji nama Bapa, kami berdoa menyerahkan buat adik-adik terus. Dalam studi mereka masing-masing, Tuhan tolong Tuhan berkati. Berikan mereka semangat terus dalam belajar. Biarlah mereka dapat belajar dengan baik. Terus Tuhan tambah-tambahkan kepintaran, kecerdasan. Tuhan terus tambah-tambahkan kekuatan bagi mereka, semangat, sukacita untuk mereka dalam menjalani hari-hari ini. Berkati papa mama mereka pun terus dalam mendidik anak-anak. Biar papa mama mereka pun diberikan semangat terus mendidik anak-anak dengan baik. Dengan hidup untuk takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan papa mama mereka pun diberkati dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan terus menolong kehidupan kami. Dalam nama Tuhan sekalian berdoa, haleluya. Amin. Baik adik-adik, inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Kiranya terus kita semangat dalam menjalani hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima
Terima kasih telah menyaksikan sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.